kasus penistaan agamanya memang sudah naik ke taraf penyidikan, tapi kami pada malam hari ini tidak menyoroti hal itu. Kami lebih soroti mengenai perputaran dana dalam rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, baik itu ratusan rekening pribadinya mencapai 256 rekening, kemudian juga 33 rekening atas nama institusi ataupun juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu bagaimana penelusuran pihak kepolisian, karena memang Barreskrim kabarnya sudah membentuk tim khusus untuk bisa menindaklanjuti hal ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh PPATK. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya Mas Yudi Purnomo. Beliau merupakan mantan penyidik KPK dan juga aktivis dari anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Baik, selain Mas Yudi juga sudah bergabung narasumber lainnya lewat daring, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Beliau merupakan mantan Kabarreskrim yang juga akan memberikan pandangannya bagaimana kinerja polisi menanggapi hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik. Mbak Putri. Baik. Ya, Halo Mas Yudi. Malam Pak Ito. Ya, dan juga untuk bisa melihat dari sudut hukum pidananya, yaitu ahli hukum pidana ada Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suparji, selamat malam. Prof. Suparji, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara. Prof. Suparji, mungkin masih di mute. Selamat malam, Prof. Baik, masih terputus, Prof. Komunikasi kami tidak bisa mendengar suara Prof. Nanti kita coba perbaiki. Tapi kita ingin dengar bagaimana pandangan Pak Ito mengenai langkah pihak kepolisian untuk bisa memperdalam masalah ini. Rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, Pak Ito. Ya, baik, Mbak. Sebagaimana informasi yang saya dapat dari teman-teman di Barreskrim, saat ini memang Barreskrim belum menangani masalah kasus TPPU-nya. Karena tentunya sesuai dengan surat edaran Kepala PPATK nomor 5 tahun 2016, yaitu tentang pedoman pemblokiran dana ya untuk milik seseorang ataupun korporasi yang diduga terlibat satu kasus kejahatan. Ini kita sedang menunggu. Dan di dalam penanganan kasus pencucian uang ini kan tentunya harus memiliki yang namanya predikat crime ya, yang tentunya harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan. Jadi ini syarat pembuktian ya nanti di persidangan. Nah saat ini kan kita baru melakukan koordinasi ya Barreskrim dengan PPATK menunggu analisa yang mereka lakukan. Karena tentunya PPATK melakukan langkah-langkah itu atas dasar kecurigaan ya, transaksi yang mencurigakan, yang tidak wajar. Kemudian juga ada beberapa rekening ya atas nama perorangan yang dengan identitas yang berbeda-beda ya. Nah, ini tentunya dengan langkah yang sudah dilakukan yaitu memblokir ya atau membekukan aset yang bersangkutan yang mungkin juga termasuk asetnya korporasi. Ini yang nanti akan ditindaklanjuti setelah dilaporkan kepada Barreskrim dan tentunya karena ada pelakunya. Nah, ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Kita semua tahu Mbak Putri bahwa ini kan terkait dengan kasus pelaporan tentang penistaan agama. Nah tentunya dari sana nanti akan berkembang dan saksi-saksi yang terkait dengan TPPU ini akan dilakukan pemeriksaan dulu oleh Barreskrim setelah yakin bahwa ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam TPPU ini baru dilakukan upaya penanganan perkara di Barreskrim. Saya kira prosesnya demikian, Mbak Putri. Baik, Prof. Suparji juga mungkin punya tinjauan mengenai hal ini, proses penentuan pelaku dan juga masalah predikat crime, Prof. Suparji. Ya, karena ada pelakunya, nah ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Prof. Suparji bisa mendengar suara saya? Mbak Putri, Bisa mendengar, Mbak. Baik, silakan ya. Prof. Ya. Bagaimana, Prof, mengenai penentuan pelaku dan juga predikat crime yang sempat juga diungkapkan oleh Pak Ito mengenai hal ini? Ya, ini menarik ya, karena ada temuan dulu yang transaksi yang mencurigakan, yang nanti arahnya adalah pada tindak pidana pencucian uang. Sementara predikat crime-nya belum bisa ditemukan. Maka ini adalah menjadi tantangan bagi penyidik untuk segera memproses secepat mungkin kasus ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi ya, menimbulkan berbagai pertanyaan. Karena saya kira sudah cukup terang benderang ya unsur pencucian uangnya gitu ya, atau setidaknya ada unsur transaksi yang mencurigakan itu sudah terang benderang. Kepemilikan rekening yang cukup fantastis itu saya kira adalah bagian yang mencurigakan meskipun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Untuk itu menjadi sangat penting bagi penyidik karena memang tidak mungkin terjadi misalnya satu proses pencucian uang tanpa adanya predikat crime-nya, tanpa tindak pidana asalnya. Dan juga sangat penting untuk digarisbawahi bahwa ini adalah proses yang pidana umum juga berlangsung, penistaan agama, dan kemudian pidana khusus pencucian uang juga sedang berlangsung. Maka ini akan mungkin di-split prosesnya karena memang adanya satu konstruksi hukum yang berbeda. Tetapi pada sisi yang lain juga sangat penting adalah bagaimana penyelamatan terhadap nasib ya murid atau nasib yayasan, karena juga diduga ada yang mencurigakan menggunakan atas nama yayasan. Dan di sini saya kira adalah fokus pada konteks bagaimana transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang ditandai dengan rekening yang fantastis tadi itu. Tinggal nanti bagaimana menentukan pidana asalnya, Mbak. Baik, soal transaksi mencurigakan dan juga bagaimana ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk bisa menentukan predikat crime. Mas Yudi mungkin punya pandangan mengenai hal ini dari pengalaman Mas Yudi. Ya, tentu kalau kita melihat bagaimana PPATK aktif ya sesuai dengan kewenangannya, termasuk dalam hal ini memblokir rekening yang mencurigakan ya dari Panji Gumilang maupun dari Al Zaitun gitu ya misalnya. Itu saya lihat ada dua hal yang penting. Pertama, bahwa di rekening tersebut masih ada saldonya. Oke. Mengapa? Kalau hanya mutasi rekening saja, itu tanpa perlu memblokir bisa. Nah, mengapa PPATK memblokir? Supaya uang itu tidak kemana-mana. Supaya bisa diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua, ya bahwa PPATK telah menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Yang sekarang mereka akan mencoba mencari nih, yang nanti akan dituangkan dalam LHA untuk diserahkan kepada penyidik. Apa sih dugaannya? Karena tadi benar dikatakan oleh Mbak Putri ya bahwa ini kan awalan masih penistaan agama. Penistaan agama tidak termasuk di dalam kejahatan yang merupakan predikat crime dari pencucian uang. Nah, sekarang bagaimana PPATK harus bekerja keras karena bola ada di tangan mereka. Ya, yang nantinya penyidik kan sudah akan berkoordinasi ya kepada mereka di mana nanti di situ akan dilihat nih dari sekitar 26 predikat crime ya, ini yang mana? Apakah penipuan kah? Apakah penggelapan kah? Apakah korupsi kah? Betul. Gitu kan. Kalau korupsi kan yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, bukan ASN gitu kan. Kemudian apakah ini terkait dengan penipuan gitu kan atau penggelapan, apakah ada korbannya yang melapor? Nah, ini yang harus benar-benar ditelusuri. Mengapa? Karena kalau tidak ya PPATK kan bekerja dengan waktu ya, masa mereka memblokirnya ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika nanti naik penyidikan, nanti akan diambil alih oleh penyidik. Disitulah yang posisi pentingnya. Nah, saya berharap bahwa ada korban-korban ya, misalnya penipuan atau penggelapan atau apapun itu juga bisa speak up gitu ya, bahwa itu bisa menjadi satu titik terang gitu kan, bahwa ini ada kaitannya dengan misalnya penipuan ataupun penggelapan. Sebab kalau tidak seperti itu ya tidak ditemukan predikat crime gitu ya, maka yang terjadi ya lepas ya kan. Ada Itu peluang seperti itu? Bisa jadi gitu kan, karena memang predikat crime-nya belum ada. Tapi pengalaman saya bekerjasama dengan PPATK, tentu mereka tidak main asal blokir. Tentu mereka sudah punya semacam clue, indikasi gitu kan. Wah, ini terkait dengan ini. Karena tadi saya lihat bahwa saya baca bagaimana PPATK kan irit gitu kan untuk menyampaikan. Betul. Mereka hanya memperkuat apa statement dari Pak Prof Mahfud ya, 256 rekening. Kemudian yang paling menarik memang ketika pengalaman saya bahwa para pelaku pencucian uang, apalagi jumlahnya triliunan kan, dibilang mutasi rekeningnya, itu biasanya menggunakan jasa profesional dalam mencuci uang. Yang ini? Nah, ini kalau saya lihat tuh, bagaimana dia hanya alias, ya kan? Satu orang artinya. Satu orang tapi pakai alias. Nah, mungkin Mas Yudi, saya berhenti sampai di situ. Poin ini nanti kita akan bahas di berikutnya, termasuk Pak Ito, kemudian juga nanti Prof Suparji bisa berikan pandangan bagaimana kesulitan ataupun juga tantangan untuk bisa menentukan predikat crime, seperti dikatakan oleh Mas Yudi. Apakah memang hanya perlu nanti kita akan menunggu laporan-laporan dari para korban, tapi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut setelah jeda. Nanti kita juga akan mendengarkan kesaksian ataupun juga keterangan dari mantan wali santri dan juga mantan anggota NII, yaitu Bu Leni Sregar yang sudah bergabung dengan kita via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Leni. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bu Leni nanti bisa berikan keterangan, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.